Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Yesus bisa ada di kandungan Bunda Maria tanpa perkawinan dari dengan laki-laki. Di situ yang hebat Yesusnya atau Allahnya? Ya Tuhannya Bang, hebat dong. Tuhannya yang hebat. Kok menyembah yang nggak hebat? Ya kan Yesus itu anaknya kan tadi kembali lagi Bang. Menyembah Kalau sama dengan bisa menyembah Bapa, pilih sembah gitu. Allah daripada sembah anak, ngapain sembah anak? Sembah Allah, Allahnya kan masih ada, belum hilang. Kenapa kita gini loh Bang, kenapa kita harus nyembah? Karena dulu Bani Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka gitu loh. Makanya karena dulu Bani Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka, makanya diberikanlah Yesus gitu. Lah, sekarang begini Bang, bukan masalah hubungan yang saya katakan tadi, bisa ada seorang anak di dalam janin perempuan tanpa perkawinan biologis. Iya. Di situ yang hebat anaknya atau bapaknya atau Allahnya atau Tuhannya. Bapaknya iya. Tuhannya yang hebat. Makanya Iya. saya pilih Tuhannya, saya sembah Tuhannya. Saya tidak pilih silakan, sembah Bang. anak yang ada di janin itu. Karena apa? Anak yang di janin itu hanyalah wujud dari keagungan Tuhan. Yang saya sembah Tuhannya yang agung, bukan wujud keagungannya. Kalau wujud keagungannya, apa bedanya Tuhan menciptakan lautan? Apa bedanya Tuhan menciptakan daratan, menciptakan langit, bintang, bulan? Kalau kita kaji sampai detik ini, tidak ada orang yang bisa menciptakan bulan. Menciptakan bayi sudah bisa dari bayi tabung. Tapi siapa manusia yang bisa menciptakan bulan, matahari? Tidak ada sampai detik ini. Kenapa saya harus menyembah ciptaan keagungannya? Saya sembah yang punya keagungan itu. Oh, ada kok yang bisa menciptakan manusia. Ada yang bisa menciptakan manusia juga ada banyak Bang. Ya itu makanya saya bilang, lah kalau saya menyembah wujud keagungannya, berarti semua yang wujud keagungan Tuhan itu saya sembah dong. Makanya saya pilih sembah yang punya keagungan. Iya, karena wujud keagungan yang lain itu kan bukan seorang pribadi Bang. Syarat seorang pribadi adalah dia harus bisa berkata-kata gitu loh. Adam. Apakah lautan bisa ngomong Bang? Enggak Bang. Adam itu bisa. wujud keagungan Tuhan itu. Iya, Adam tetapi bisa Abang bilang berkata-kata. lautan. Abang bilang gunung. Apakah gunung bisa ngomong? Nggak bisa Saya Bang. bilang Bukan tadi pribadi. wujud Berarti kita nggak bisa keagungannya. sembah gitu loh. Kalau wujud keagungan yang abang sembah karena bisa berkata-kata, maka Adam Kan Adam makan buah itu Bang. Jadi dia nggak bisa lagi disembah gitu loh. Karena makan buah itu. berarti anak Allah berbuat dosa. Betul Bang. Iya. Waduh. Faktanya begitu Bang. Lah, kalau anak Allah, berarti anak Allah itu masih bisa berbuat dosa gitu. Faktanya ada makan buah itu Bang. Saya mau ngomong apa lagi Bang? Loh, faktanya gimana? Maksud aku itu gini loh. Iya kan, Berarti di pemahaman anak abang, iya. di pemahaman abang, anak Allah itu masih bisa berbuat dosa. Faktanya demikian Bang. Bukan fakta bang. Kalau Lah, berbicara fakta itu bisa berubah ketika kita beda Iya, pemahaman. faktanya Adam itu kan anak Tuhan, anak ilah, ya kan? Dia makan buah itu kan dia berbuat dosa, Bang. Berarti menjawab anak pertanyaan Allah, Abang. anak Allah berdosa kepada Allah gitu. Sebenarnya kepada dirinya sendiri, Bang. Lebih parah lagi bang, dirinya bagaimana sendiri, pula Adam berdosa kepada dirinya sendiri? Gini loh, gini pengertiannya. Jadi gini, Bang. Tuhan itu kan abadi ya kan, Bang, ya kan? Nah, Adam pada waktu dia ciptaan, dia juga abadi, Bang. Gitu. Nah, karena dia makan buah itu, dia menjadi tidak abadi. Karena Tuhan dia melihat anak itu tidak ada lagi kesamaan dengan dia, makanya dia diusir gitu loh. Oke. Kalau ke situ lagi nanti bang, nanti aku tanya lagi nanti di Alkitab bang. Iya, di ayat mana yang mengatakan, tetapi pohon yang di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan buahnya, nanti kamu berdosa. Ada nggak itu bang? Tidak dikatakan berdosa, Bang. Dikatakan apa? Kamu akan mati. Kamu akan mati. Akan mati. Oke, sampai di situ, Bang. Sampai di situ. Aku mau tanya sama Abang. Iya. Pada masa Adam dan Hawa, apakah sudah ada dosa, Bang?
Eh, dosa seperti apa maksudnya, Bang? Ya dosa seperti yang abang maksud lah. Abang kan dari tadi ngomong dosa. Aku mau tanya, pada saat Adam dan Hawa diciptakan, sudah ada dosa tidak? Ya kesalahan yang dilakukan Adam hanya itu, Bang, memakan buah itu, Bang. Nah, baru Adam setelahnya. salah. Pertanyaannya, Adam pada saat itu berdosa atau melanggar perintah Allah? Ya dia melanggar perintah Allah juga, Bang, melanggar perintah Allah. Oke, Hmm. ketika dia melanggar perintah Allah, apa hukuman yang diberikan Allah kepada dia? Kematian, Bang. Karena dia memakan buah itu mati gitu loh. Nggak Oh, ada hukuman gitu loh. Jadi loh, itu perbuatan kan memakan buah itu sanksi, sudah Bang. Makan iya, jadi buah, akibatnya yang nggak perlu mati. dihukum lah, Bang. Orang makan buah itu aja udah merupakan sebuah hukuman, ngapain dihukum lagi, Bang? Kasihan amat, Loh, Bang. Bang baca Alkitab lagi, Bang. Pada saat itu kan Allah datang. Kenapa engkau takut? Kenapa Nah kau iya, sembunyi? heeh. Aku malu karena aku telanjang, katanya. Apa yang telah kau lakukan? Aku telah memakan buah itu. Lalu Iya, disebutkanlah satu-satu kepada Adam, kepada Hawa, dan kepada ular. mhm. Ingat ya, Iya Adam, iya iya, Hawa, ular. iya. Berarti ular berdosa. Berdosa, Bang, berdosa. Binatang ada dosanya, Bang. Lah buktinya dihukum, Bang. Gimana, Bang? Dihukum Tuhan kan? Oh, berarti kalau di Alkitab Pada itu, waktu itu belum belum ular, Bang. Abang harus pada waktu itu hati-hati. apa? Kalau Pada bukan waktu ular itu apa? masih naga, Bang. Masih naga, bukan Naga ular. apa? Naga seribu. Nanti marah-marah kasih Nggak naga, tahu Bang. kita, Jangan abang bilang gitu, Bang. Bang. Tidak ada Kita naga dibilang di situ, Bang. kita nggak tahu Ular. bentuk ular yang sebenarnya tuh kita nggak tahu, Bang. Jadi bentuk Nah, ular yang ada susahlah kita, sekarang ini Bang. bentuk bentuk Ka- karena dikutuk gitu loh. Kak, susah kita kalau kayak gitu, Bang. Kalau memang kita nggak tahu bentuk ular yang ada tertulis di Alkitab itu, sama. Kita juga nggak tahu Iya, bentuk Adam makanya di saya Alkitab bilang itu itu kayak naga, mana. Bang. Makanya mungkin itu, makanya hewan-hewan mistis yang naga itu mungkin jangan-jangan itu adalah bentuk ular yang sebenarnya gitu loh. Jangan abang cerita sinetron. Nah Itu iya, sinetron di TV-TV Indonesia itu, Bang. Ya, maksud aku yang tertulis di Alkitab itu apa ditulis? Ular. iya kan kita cerdas cerdas sedikit lah, Bang. Kan karena ular ini membujuk Hawa, makanya dia harus berjalan memakan debu kan. Artinya Oke. bentuk Dan sebenarnya kan dia kepadamu nggak aku seperti akan itu. membuatmu apa? Jalan Iya, memakan debu kan, gitu. memakan debu. Iya, Kalau apa yang terjadi hari itu, melata, melata. Adam jatuh ke dalam dosa, maka pada saat itu juga ular jatuh ke dalam dosa karena peristiwanya sama, Bang. Pertanyaannya, adakah binatang yang berdosa? Ya, ular itu kan membujuk Bang berdosa Bob, dong ini itu, Bang. sepertinya Salah, sudah Bang. semakin melebar ke hujung ini, Bang Bob. Nah, kan Izin ular menengahi ini sedikit ya. berdosa, Dia Bang. sudah sampai ke hujung ini, udah sampai ke hujung. Saya langsung to the point aja, Mas Aha. Gimana, Bang? Kamu katakan ketika misal menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Bapa. Iya, Bang. Iya, heeh, Nah, betul, Bang. menariknya begini kan Yesus sendiri yang berkata, mengutip, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya. Tahu kata hanya kan? Hanya itu kan the only satu-satunya. Hanya kepadanya kamu harus berbakti. Itu kan itu kan satu kalimat yang jelas menurut saya itu. Artinya di posisi itu kalau Yesus itu merasa bahwa dengan lewat dia juga bisa kepada Bapa, kenapa narasi itu dia ucapkan ketika ditanya, eh, hai guru yang baik, hai yang engkau yang baik, dia kan menolak itu, yang baik hanya Bapa. Maksudnya kenapa Karena ndak Alkitabiah Yesus, gitu dalam berbicara Mas Aha? oke, ini tafsir saya, Bang ya. Pendapatku pribadi ya, Bang. Yesus mengatakan seperti itu karena pada waktu itu dia belum menerima hak kesulungan, Bang. Dia belum dibangkitkan dari orang mati gitu loh. Iya, jadi teori-teori baru terus bermunculan dari Mas Aha. Satu lagi Mas Aha, Ya. ketika misalnya contoh ya, eh, ini posisi Yesus kalau dia dianggap sama gitu. Contoh misalnya ketika ibu daripada Yakobus dan ibu daripada Yohanes itu minta kepada Yesus kedudukan di kerajaannya nanti itu kan di posisi kiri dan di posisi kanan. Apa yang Yesus katakan di saat itu? Kira sana. Ya.
di posisi di akhirat saja sana, Yesus tidak berani memposisikan diri sama gitu. Bahwa posisi pada masa itu nanti, itu adalah hak daripada Bapaknya. Terus bagaimana bisa Masaha datang dari mana dengan menyembah Yesus itu sudah sama dengan menyembah Bapa. Bang, kayaknya itu ayat itu bunyinya nggak seperti itu deh Bang. Coba bagaimana bunyi yang Kayaknya waktu benarnya itu gimana? Yesus bilangnya begini Bang. Nah, Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, kamu harus melayani yang lain gitu. Seingat aku begitu Bang. bukan. Itu Itu versi ya. yang saya baca itu versi sebenarnya. Jadi dia minta Bang Bob tahu cerita itu kan ketika iya kan ibu Zeru apa sih ibu dari Yakobus dan Yohanes itu minta dua posisi di kerajaan Tuhan nanti. Atau Masa pernah baca nggak? Pernah Bang, ya. Ya itu. Seingat aku tuh kelanjutannya seperti itu Bang. Kan apakah kamu bisa minum cawanku kan? Itu kan bagian yang diminta Yesus dan itu disanggupi. Terus tetapi kata Yesus, hak tentang itu di posisi sebelah kanan dan di sebelah kiri itu bukan hak prerogatif dia. Begitu kata-kata Coba nanti di aku baca Bible. lagi tuh Bang. Itu agak seingat aku sih. Iya benar Pak Ustadz, memang seperti itu bunyinya begitu. Makanya sebenarnya kalau meneruskan apa yang disampaikan oleh Bang Masaha tadi, Yesus sendiri mengatakan, anak tidak lebih besar daripada Bapa. Jika Memang itu. anak itu adalah pribadi Bapa, tidak mungkin berbeda kebesarannya. Karena mereka dua wujud atau dua bentuk yang terpisah, maka kebesarannya pun berbeda. Dari situ dapat disimpulkan, ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Jika Bapa lebih besar daripada anak, maka yang Tuhan adalah Bapanya. Jadi oke. Aku kasih perumpamaannya Bang ya. Hmm. Kan di Liga Inggris itu ada yang paling tinggi Manchester City, yang kedua Liverpool, Arsenal ya, katakan gitu. Nah, anggaplah Liverpool ini Adam Bang, nomor 2 ini, karena dia anak paling tua kan. Nah, terus dia terdegradasi ke divisi 1 karena gara makan buah itu gitu loh. Nah, ke divisi 2. Jadi karena dia udah beda divisi, ya kan? Manchester City dan Arsenal di divisi 1, dia sedangkan keturunan Adam di divisi 2, maka kita harus memanggil dua pribadi itu dengan sebutan Tuhan karena mereka masih memiliki keabadian itu loh Bang. Tapi apakah anak itu lebih besar setara dengan Bapak? Ya enggak Bang. Yang namanya anak itu lebih rendah dari Bapak gitu. Karena di kita situ beda divisi, saya kita harus ikutin. memanggil Tuhan gitu. Kita ikuti. Oke, dia karena divisi tadi apa yang abang jelaskan itu oke Iya. lah, saya oke kan. Kita panggil dia Tuhan. Ternyata Tuhan itu ngomong, Bapa ndak lebih besar dari Tuhan. Bapak nggak lebih besar dari Tuhan, gimana maksudnya? Lah, kan dibilang Tuhan tidak lebih besar daripada Bapa, kan begitu. Kan si Tuhan itu yang divisi. Bang, Ya, tadi kan tidak tadi lebih kan besar dari Bang Tuhan. Masaha sudah ceritakan nih. Dapat digerasa pokoknya anak itu adalah Tuhan, kan begitu. Iya. Makanya kita panggil dia Tuhan. Oke, yang kita panggil Tuhan tadi ngomong, Tuhan, dia tunjuk dirinya. Tuhan tidak lebih besar dari Bapa. Betul, iya. Berarti Tuhan itu urutan keberapa, Bang? Abang kurang lengkap, Bang. Harusnya Yesus itu ngomong ilah anak, Tuhan anak tidak lebih besar daripada Tuhan Bapa gitu. Nah, berarti tidak lebih besar dia daripada ilah Bapa, kan begitu? Iya, betul, iya. Berarti ada ilah yang lebih besar, ada yang ilah yang lebih Betul, iya. yang tidak begitu besar betul, begitu. Iya. Nah, kalau ada yang tidak begitu besar, ada yang besar, ini ada berapa, Bang? Ada 2. Abang sendiri jawab. Iya, terus Berarti arahnya 2. kemana, Bang? Berarti Tuhan Abang 2. Ya enggak Bang, kan sekali Bang, lagi Lah, Bang Beses, tadi hubungan Bang mereka Bang ini Bang adalah Bang, Bapak dan saya anak gitu tengahi loh. lagi dikit. Hubungan Bang mereka ini Masaha Bapak dan anak. Bang Masaha ini tidak percaya Yesus itu Tuhan. Dia juga tidak percaya Adam kedua, tentang kesetaraan. Dia Hmm. percaya itu Adam kedua karena begini. Menurutnya Yesus itu sehakikat juga dengan Bapa. Ini memang agak aneh doktrin denominasinya Masaha ini. Dia unik sendiri, spesial lah ya, martabak gitu.
Jadi eh, jadi atas dasar kekekalan itu, bahwa karena Adam itu sudah terdegradasi dari Liga Inggris tadi, jadi jadi dia sudah tidak bisa dikategorikan sebagai Adam kedua gitu. Eh, Artinya dia harus diambil posisinya oleh Yesus. Begitu Iya, ya Mas Aha ya. iya betul Bang, Gini betul Mas Bang. Aha, kalau oke berarti poinnya di sini kepada tadi kan sudah dibahas Elia, dibahas Henokh. Elia, Henokh, dua-dua diangkat Tuhan, Iya, dua-dua tidak mencicipi kematian, tetap dianggap itu sebagai yang tidak termasuk terkualifikasi karena katanya kalau kembali ke dunia lagi, meskipun narasi itu tidak ada, itu dia akan mati gitu. Nah sekarang ini saya kasih satu lagi sebelum ke Bang Bob. Melkisedek, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya oh iya, awal hidup sampai nggak punya akhir kematian. Ayo, gimana? ya. Kalau Melkisedek tuh buat aku itu Syam Bang sebenarnya. Syam anaknya Nabi Nuh loh. Wah, itu asumsi Syam, dong. Nggak ya. bisa gitu dong. Nggak bisa gitu. Ini kan kayak kamu maksa dari tadi bahwa Yesus harus sendiri. Dikasih contoh Adam nggak mau, Elia nggak mau, Henokh nggak mau. Tetap kasih Melkisedek tambahan. Iya karena polanya tuh nggak boleh pecah Bang. Polanya gitu. Jadi di perjanjian baru tuh ada pola. Ada pola Adam, Ibrahim, dan Tuhan sendiri gitu loh Bang. Apa Ya polanya pola Bang? itu siapa yang buat gitu loh. Nah, Pola itu siapa yang buat? Itu kan gini, kamu ini seperti Bang. gini. Sedikit Mas Aha, sepertinya kamu itu sudah punya pattern tentang kebenaran versi kamu sendiri. Sehingga apapun yang bisa menguatkan alasan itu benar, itu kamu pakai gitu. Mengidahkan alasan-alasan yang justru sebenarnya bisa membantah pattern yang kamu yakini itu. Kalau Nah, kita Jadi bicara begini tentang Bang. Begini keabadian Bang. kan Melkisedek itu iya betul. nggak ada awalan, nggak ada akhiran tuh. Ya udah kira. Nggak Ada ada satu bapak, nggak lagi. ada ibu. Kalau kita Ada satu pelajari lagi ya, lagi coba-coba. kitab Henok, itu Metusala itu nggak tahu matinya kapan. Hah? Matu Iya, salah kan umurnya Metus 969 tahun Bang. itu Ada umurnya dia. tetapi kalau kita baca kitab Henok, The Book of Henok, Oh iya, iya. itu nggak Metusala nggak tahu itu kapan matinya. Dia dilihat orang di usia terakhir 600 tahun. Tetapi apakah Metusala ada mati atau meninggal itu nggak ada dijelaskan. Itu loh. Nah, tetapi itu tadi seperti disampaikan Ustadz Alwan itu. Kalau Bang Mas Saham satu doktrin yang tidak mengaku Yesus itu Tuhan, saya rasa kita sudah tidak punya tempat lagi di kekristenan, Bang. Siapa Bang? Ya, Saya. orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. tapi masih malu-malu kucing Bang Bob. Ini Masalahnya Bang. itu tadi. Bang Bob ini Muslim atau Kristen ya Bang? Saya Nasrani. Oh Nasrani. Oh iya. Jadi Abang mau tahu Yesus itu, Nasrani? aduh gimana ya? Aku sebenarnya udah bolak-balik ngomong gini loh. Jadi tuh Yesus itu Tuhan, kita panggil dia Tuhan karena dia ciptaan baru yang tidak mewarisi dosa waris buah kudi itu, Bang. Artinya dia masih memiliki keabadian seperti Adam dulu sebelum makan buah kudi itu. Oke, Nah, begini. Berarti yang dimaksud dengan Bang Masaha itu, Yesus sebagai Tuhan itu adalah Jesus Lord. Kyrios, iya. dia immortal Lord, kayak Lord Highlander. atau God? Lord. Lord. Saya sepakat. Saya juga. Yesus itu Lord. Iya, tapi setengah-setengah dia Bang Bob. Setengah-setengahnya Iya, itu. kenapa Bang Masaha harus Sembah takut mengaku itu? sembah Yesus itu masih masuk kategori. Jadi ada apa ya? Ambigu Karena juga gini, sih Bang. ini masalah ini. Nah, tahu Bercabang nggak juga. Bang Mahesa, Bang Masaha itu? Bedanya Lord dengan God. Lord itu makhluk, Bang. Lord Sepakat itu dia. makhluk. Dia juga sepakat makhluk. Yes. Iya. Kalau Yes. God nggak makhluk. Kalau abang menyembah Lord, ngapain abang sembah manusia? Ya udah kembali abang ke zaman Romawi dulu, abang sembah kaisar Romawi. Sebentar ini Bang Bob kok benar Kristen atau gimana nih? Kok agak aneh. Saya kan jawab saya ini Nasrani. Abang mau tahu nggak Nasrani. Nasrani itu apa? Baca Al-Maidah 82.
Apa tuh Bang? Itu Di di situ KTP jelaskan ada nggak Nasrani agama itu. Nasrani itu ada nggak Bang? Di KTP tuh. Kalau di KTP Ada. apa Bang? Ada. Ada bang. Di Indonesia KTP ada diakui Bang? Nasrani itu bang. Wah ada Hari ya. Raya kebesaran keagamaan Nasrani. Kaum Oh gitu Nasrani, Bang. apa ya, saudara kita apa yang beragama Nasrani, Oh. Indonesia mengenal itu. Kenapa? Karena itu dikenal dalam KTP Al-Maidah abang apa Bang? 82. Tulisannya Bang. Kalau abang KTP cari apa Bang? bang di dalam Al-Quran, Kristen nggak ketemu bang. Nggak, aku Di nanya dalam dulu abang Al-Quran itu KTP-nya hanya ada apa Bang? dua. Ya, yang pertama Yahudi dan Nasrani atau Ahlul Kitab. Agama abang di KTP apa Bang? Agama abang di Nasrani. KTP. Nasrani. Mm-mm. Mana ada KTP Nasrani Bang? Lah, di Bohong dosa loh Bang. KTP saya ada. Bohong Abang dosa mau loh saya Bang. buatin KTP agamanya Nasrani? Enggak, Sini saya buatin. kasih lihat Bang, kasih lihat Ini jangan KTP-nya nanti Bang, kena kasih lihat. kena Nah, Bennett, jangan, nggak boleh. Saya udah pernah dulu nunjukin KTP ke Bennett. 7 hari nggak bisa live. nggak ada Bang, di Kementerian Agama tidak ada Direktorat Jenderal Nasrani itu nggak ada Bang. Ada bang. Nggak ada Bang. Saya mau tanya sama abang. Kalau memang itu nggak ada, para malim aja penganut kepercayaan sekarang ada. Oh jadi tulisannya penghayat kepercayaan ya Bang? Bukan. Maksud Oh, saya biar ini kan menambah informasi ke Bang Masaha. Sekarang itu ada. iya memang ada gitu loh. Mm-mm. Berarti yang di KTP Adang tulisannya apa Bang? Kepercayaan. Nasrani. Oh Nasrani KTP-nya. Iya, Oh iya. iya. Abang mau nanti saya buatin sini biar aku urusin. Iya. Itu. Ya. Nah, kembali bang ke pembahasan tadi. Kalau memang abang seperti itu, kenapa abang nggak punya tempat bang? Sama seperti saya. Saya itu nggak ada tempat di Kristen karena saya menganggap Yesus itu Lord, bukan God. Kan ada saksi Yehova juga, saksi Yehova Unitarian. Masuk nggak? Kalau saksi Yehova sama sekali menolak Yesus. Ya, Itu dia sama sekali menolak Yesus. Beda dengan Tes- apa ya keajaiban keagungan Yesus itu. Kenapa, Yesus itu Umi? bukan Lord gitu. Sama seperti perantara doang gitu. Bang Bob, Silakan Uni. Ya Uni. Mas Putus. Aha bikin sekte sendiri aja dia Masaisme. Masaisme. Iya nanti. Dan soal Bob, dia beda sendiri loh Bang Bob, dibilang Unitarian. Kan, Nggak dari- boleh Bang Masaha. Nanti abang nggak ada tempat Bang. Kasihan abang sendiri Bang. Bang, ya bikin gereja sendiri aja lah. Aku punya satu pesan ya dari sahabat Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib. Ini mungkin bisa Bang pertimbangkan. Dia ngomong begini Bang. Aku mengenal Allah itu gampang karena di dalam tubuhku ada roh yang dititipkan Allah kepada aku. Tetapi aku sampai kepada Allah itu melalui Rasulullah. Yang terpenting hari ini Bang Masaha, abang sampai kepada Allah itu bagaimana caranya? Kita hari ini bukan bagaimana mengenal. Dan hidup. Iya, bagaimana kita gampang Bang, kita ini nggak bisa lepas dari Sang Pencipta. Sama ketika Nabi Ibrahim mencari tahu siapa penciptaku. Siapa yang menciptakan langit, dia akhirnya ketemu Bang. Tapi bagaimana abang sampai kepada Sang Pencipta abang itu problem yang harus kita pecahkan hari ini Bang. Hidup itu bukan kesempatan Bang. Hidup itu peluang. Abang tahu nggak nama bapaknya Yesus siapa Bang? Yesus tidak punya bapak Bang, gimana saya mau bilang? Nama Tuhan deh, nama Tuhannya orang Kristen tahu nggak sih Bang? Jelas Bang Masaha kalau sama Bang Bob. Namanya Tuhan. ilah Bapak, namanya ilah Ya, Bapak. betul tahu lah. nggak, Bang? Bang tahu Bob nggak? itu jelas-jelas kalau ngomong. Allah. Bapak atau Aku Tuhan? menyebutnya Allah. Bukan. Siapa? Bukan. Namanya Ayaha, Asyari Ayaha atau Ayahanda Bang. Oh ya Mak. Itu namanya. Itu bahasa apa itu Bang? Bang, itu sebutan atau nama? Itu Ahy, Esher Ahy itu. Nah, Ahaya, itu sebut Asyari Ayaha namanya Bang. itu sebutan atau nama? Ayahanda atau Ayaha. Itu nama pribadi, itu proper name. Itu proper name. Proper name. Nah, baru tahu kan? Nggak tahu kan? Nah, Iya, aku saya kasih tahu. saya tahunya karena saya orang Batak. Dulu saya diajarin namanya yang menciptakan Yesus itu Jehovah. Oh, Itu bukan. bahasa Bataknya. Jehovah itu bahasa Batak, Bang. Bukan, ya.
Ini bahasa Batak. Kalau Namanya. kita baca Alkitab berbahasa Batak, di situ dikatakan Jahoba si Parmahanau. Ha, gitu ya. Jahoba si Tunggu, Parmahanau. tunggu, ini Namanya saya, Jahoba. tunggu. Ya, saya agak aneh. Dengar, coba diulang katanya, karena pendengaran setahu saya, Ehiye, Esher, Ehiye. Bukan bang, bacanya bukan gitu bang. Bacanya Ayahanda, asar ayahanda. Sorry, ayahanda. Nah, itu berdasarkan apa itu? Ini memang Masaha, Ayaha. you're the best. Keren Jadi Masaha. kalau Ustadz Awad, nama siapa nama Tuhan siapa ya? Siapa nama Bapaknya Yesus? Saya akan jawab dengan tegas namanya Ayahanda bang, atau Iya, Ayaha. iya, Bang. iya. Maksudnya diambil dari mana gitu loh. Iya. Aku panjang nih ngejelasin nih bang. Harus Ya, nggak apa-apa lah. Enggak, di diringkasin ayat aja. Alkitab gitu, di ayat Alkitab. Iya, Coba di Bang, mana aku baru gitu. kali ini pula mendengar itu, Bang. Iya, karena kalau tafsir itu kan aku adalah aku itu ya. Ehye, Asher, Ehye. Iya. Ehiyer, Hajar, itu betul. Saya Iya. pernah dengar itu, bukan ayaha itu Iya, jadi kayak bahasa kalau Indonesia kalau ayah. kalau diputar bisa kena itu. Ehye diputar Eyehe. Mm-mm. Jadi ayah. Mm-mm. Iya. Ayah Anda jadi Tuhan Bapak, Tuhan kamu. Ayah Anda. Ayah kamu. Ayah Anda di Kota Medan itu, Bang. Jauh itu. Kalau ayah Anda di Medan jadi bapak kamu. Mm. Bapak kamu. Coba di mana di mana dikutip tuh supaya kita tengok dah sama-sama. Ya ini nanti kembali lagi ke ini sih bang, apa dasar-dasar aksara Ibrani bang jadinya bang. Aku panjang ngejelasin. Jadi Bang Mahesa, memang Ayatnya aja dulu di itulah mana. salah satu yang membuat kita itu, tapi bagus dengan begitu, Bang. Dengan tidak adanya tempat bagi orang di dalam kekristenan, ketika dia tidak mengakui Yesus sebagai God, tetapi Lord, dia nggak punya tempat. Maka abang harus cari tempat, Bang. Nggak mungkin abang tidak sampai kepada Sang Pencipta. Bang Bob, saya jadi kepikir gini, kami di Muhammadiyah itu kalau panggil orang tua itu harusnya manggilnya ayahanda. Nah, Banyak iya. Tuhan kami. Kami memanggil Tuhan banyak. Ayah. Jadi iya, Jadi serius Bang sebenarnya Masa. tuh- Kalau di Muhammadiyah tuh harus panggil ayahanda kita. Oh bagus itu Terbiasa. bang. Bagus Jadi bang. mungkin Ustadz, begini, makanya saya dulu waktu baca Alkitab ya, saya itu bertanya begini, kenapa Yesus memanggil Bapa? Hmm. Sementara di Perjanjian Lama Bapa tidak dikenal. Ternyata setelah saya kaji-kaji lagi, ternyata itu konsep pengajaran, itu cara teori mengajarkan, Bang. Karena begini, saya pernah bermohon atau mengeluh kepada bapamu, Pak, aku lapar. Agar tidak ada pembatas. Agar tidak ada pembatas. Kan begitu, Bang. Itu dulu saya pelajarin, Bang. Ternyata dari sejak zaman Rasulullah itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Makanya orang sholat itu bersujud itu tanpa batas kepada Allahnya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bang Masaha. Gitu loh. Jadi konsep-konsep seperti itu ternyata setelah saya dalami ada di dalam Islam. Konsep pengajaran begitu ada. Bahkan dalam Islam itu tidak ada batas, Bang. Abang bersujud, berdoa itu langsung. Karena Rasulullah bilang apa? Jarak terdekat antara manusia dengan Allah itu ketika bersujud. Itu sangat dekat, Bang. Sekarang aku nanya bang. Kalau aku bersujud kepada Bapakku, apakah itu artinya aku menyembah Bapakku? Atau apa artinya itu aku menjadikan Bapakku itu Tuhan? Begini, ini yang harus aku sampaikan. Begini loh, Bang. Kalau ditanya, bersujud itu menyembah? Iya. Karena bersujud itu adalah bentuk manusia merendahkan dirinya di hadapan penciptanya. Cara merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan bersujud. Kenapa dengan bersujud? Kepala, Bang, bagian tubuh manusia yang paling mulia. Tempat mahkota diletakkan. Tempat ada mata, mulut, hidung, dan otak untuk berpikir. Tempat itu, bagian tubuh itu, abang rendahkan setara sejajar dengan telapak kaki abang. Itu adalah cara merendahkan diri terbaik di hadapan Sang Pencipta. Iya. Yang saya tanya bang, kalau saya sujud kepada orang bapak saya, apakah itu artinya saya menyembah bapak saya? Apakah itu artinya Abang kan saya sudah menjadikan bilang bapak saya itu tadi. Tuhan? Abang kan Belum bilang menjawab, tadi, abang belum menjawab. kalau saya sujud, ya berarti abang sujud bukan menyembah.
yang saya jelaskan tadi, menyembah dengan cara bersujud. Paham, Abang? Menyembah harus dengan dibedakan cara tuh. bersujud. Gini, Bukan Bang. berarti abang bersujud itu menyembah. Tidak. Menyembah dengan cara bersujud adalah cara paling baik, cara yang paling baik merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iya, kan dalam sholat itu kan ada gerakan sujud ya kan, ya kan, yang artinya menyembah kepada Allah ya kan. Nah kalau saya sujud di depan bapak saya, apakah itu artinya saya menyembah bapak saya, Bang? Itu tergantung abang. Karena kan yang sujud abang. Kan gerakannya sama persis. Makanya saya katakan menyembah dengan cara. Kalau abang menyembah dengan cara, saya nggak perlu bersujud, saya cukup begini saja bisa, monggo silakan. Tetapi yang saya jelaskan tadi adalah menyembah dengan cara bersujud adalah cara terbaik merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Kalau jawaban itu ada dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Amal-amal perbuatan itu ditakar, diukur, tergantung niat. Kalau niat Anda sujud itu nyembah bapak jatuhnya. Nah itu. Tapi kalau dipakai untuk sujud siapapun di depan Anda, kalau Anda menyembah Allah, yang dimaksudkan Allah itu kan hanya sebagai posisi aja kan. Kiblat aja misalnya. Jadi nggak bisa Bang katakan kalau saya bersujud ke bapak saya berarti saya menyembah. Ya enggak, tergantung abang. Ini Gitu. Buat saya nih Bang ya, satu-satunya berhala yang Tuhan tidak akan marah kalau kita sembah adalah Bapak kita sendiri, Bang. Jadi ini teori baru ke 256 ini Bang Bob. Jadi begini, Bang. Yang abang katakan itu aku benarkan, tetapi harus aku sempurnakan. Satu-satunya berhala yang kita sembah tidak berdosa adalah orang tua sendiri. Ya, dalam hal hormatilah orang tuamu. Bentuk penghormatan kepada orang tua. Jangan pula abang samakan menyembah orang tua sama dengan menyembah Allah. Nggak ada ampunan, Bang. Nggak ada ampunan. Gitu loh. Abang tahu kenapa Fir'aun itu di bumi hanguskan? Kena tulah. Abang tahu kenapa Sodom dan Gomora itu di bumi hanguskan? Abang tahu kenapa air bah diturunkan? Karena menduakan Tuhan. Gak ada yang lain, Bang. Mereka melawan perintah Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Luar binasa hukuman bagi orang-orang yang menduakan Tuhan. Membunuh masih bisa, bertobat. Tetapi menduakan Tuhan tidak ada ampunan. Selesai, see you, goodbye. Neraka upahmu. Ya, kecuali yang kita itu adalah Bapak kita sendiri, Bang. Karena doa betul, abang menyembah kita, dalam Bang. hal menghormati, bukan dalam hal menduakan Tuhan. Loh, masa kita mau menduakan Tuhan yang jadi kita samakan komposisi, kita menyembah orang tua, kita sungkeman, kita sujud, kita cium tangannya. Kita itu lebih didengar daripada doa kita. Iya, Bang. Makanya saya bilang, Bang, karena dalam Bapak konteks itu lebih dekat ke Tuhan dari sisi hierarki gitu. Betul, dalam hal menghormati. Karena apa, Bang? Orang tua itu masuk dalam perintah. Hormati orang tuamu. Makanya, Bang, tahu nggak, Bang? Bedanya menghormati orang tua di Kristen dengan di Islam. Ini menurut saya. Bang, di Islam, kita berbakti kepada orang tua itu, Bang, bukan semata-mata karena dia orang tua kita, Bang. Tetapi karena Allah itu tadi, Bang. Mau orang tua kita itu orang gila sekalipun, Bang. Orang bisu, orang bodoh, orang lumpuh, orang penyakitan. Kita tetap harus berbakti. Karena apa? Kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua itu karena Allah, Bang. Karena ada perintah. Itu bedanya yang saya temukan gitu loh, Bang. Gitu loh.
Jadi kalau kita berbakti itu agar kita itu di hadapan Allah menjalankan perintah. Luar biasa kan, Bang? Jadi bukan hanya semata-mata karena orang tuanya. Sering kita itu ketika orang tua nggak sejalan dengan kita, ngapain masa orang tua ngurusin urusan rumah tangga anaknya? Begitu kalau anak mau berbakti, tapi berbakti karena orang tuanya. Tapi ketika kita berbakti karena Allah itu tadi, karena perintah Tuhan itu tadi, mau urusi rumah tanggamu, mau ngikutin kau ke kamar mandi, tetap kau harus berbakti. Karena apa? Itu perintah bos. Itu perintah Sang Pencipta. Kau tidak jalankan, selesai, out. Urusan bagaimana karakter orang tuamu, itu urusan yang kasih perintah. Tapi perintah itu jadi kau anak yang berbakti. Siap komandan, aku berbakti, ini orang tuaku. Mau orang tuaku itu kayak manapun, tetap coba abang pahami di mana di dalam di kekristenan ada seperti itu, Bang. Ya, kita berbeda di sini, Bang. Nah, ini kan kita dialog ini ya Bang ya. Kan saling berbagi ya Bang ya. Yang saya pahami di dalam kekristenan itu, hormatilah orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu tok. Itu tok. Jadi kalau saya nggak mau panjang umur, nggak usah saya hormatin orang tua. Biar aja lah cepat mati. Orang hidup juga. Aku juga uang nggak ada, kerja nggak ada, nganggur, lebih bagus aku mati. Nggak perlu aku hormat orang tuaku. Begitu kan? Tetapi di dalam Islam Bang, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Selesai kau nanti di dunia, kau di akhirat, sudah kau jalankan. Kau menjadi anak yang berbakti ke orang tuamu. Apa mau kita jawab Bang? Enggak, selesai, sini kau. Jadi di dalam Islam itu Bang, jadi anak itu ada menjadi tempat ibadah. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua itu amal ibadah Bang. Menikah menjadi suami juga amal ibadah Bang. Menjadi orang tua juga amal ibadah. Jadi abang mulai lahir sampai mati, abang diberikan kesempatan untuk beramal ibadahlah, menjadi taatlah engkau. Begitu Bang. Ini kita berbagi ya Bang, saya nggak maksa abang, saya nggak mempengaruhi abang, nggak. Gitu loh. Nggak mengusik-ngusik, enggak. Ini yang saya pelajari, yang saya temukan Bang ya. Nggak pernah ini, tanya ke kau Julius, Ustadz Alwan, Uni Rifa, Mbak Cebi, siapapun di sini. Thank you, Bunda. Siapapun di sini, nggak ada yang pernah ngajarin saya begitu. Bisa mungkin tanya teman-teman yang di sini. Itu saya temukan sendiri Bang. Yang ditemukan sendiri itu biasanya tanpa ada kepentingan dan pengaruh dari orang lain Bang. Itu saya temukan. Itu perintahnya itu. Hormatilah orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Itu tertulis. Gitu loh. Saya bukan mengatakan itu nggak bagus, tidak. Biar teman-teman nilai sendiri. Itu loh. Kita menjadi anak berbakti kepada orang tua, itu satu kamar kita bisa berbakti, satu ruangan kita bisa beribadah. Jadi dari lahir sampai abang mati itu dikasih kesempatan ibadah. Kamu ibadah ya, kamu ibadah ya. Ini ada, ini aturannya, ini hukumnya, ini itu. Ada semua Bang. Gitu loh. Jujur Bang, ketika saya menikah, saya ini diberkati di gereja Toraja. Tapi sampai detik ini Bang, saya nggak ngerti. Di dalam Kristen ketika saya nikah, porsi saya itu seperti apa di hadapan Tuhan. Yang pernah saya baca, ketika saya punya anak, bawalah anak-anak kecil itu kepada aku. Karena katanya penghuni surga adalah anak-anak. Lalu saya temukan lagi Bang, di dalam Islam, begitu menikah menjadi imam Bang. Bang, abang punya jabatan, abang punya uang, abang punya harta berlimpah. Belum tentu abang bisa jadi imam kalau abang tidak menikah. Tetapi di dalam Islam abang nggak perlu jabatan, nggak perlu harta, nggak perlu uang berlimpah. Abang menikah, abang jadi imam. Ketika abang jadi imam, abang sudah punya tempat dong. Wah, aku ada imam nih. Apalagi perintahnya, baca lagi uraiannya Bang. Itu yang saya temukan ya Bang. Gitu loh. Jadi itu yang saya sampaikan tadi ketika Ali bilang
Saya mengenal Allah itu karena saya punya ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri saya. Tetapi bagaimana saya sampai kepada Allah itu tadi, itu yang penting, Bang. Itu yang penting. Gitu loh. Abang mau kasih makan 1000 orang hanya karena kasihan, Bang, belum bisa mengantar abang itu ke dalam surga. Karena kasihan itu punya manusia. Orang yang tidak punya agama sekalipun, Bang, ada rasa kasihannya. Tetapi ketika abang membantu, menolong orang lain karena perintah Allah itu tadi, sudah pasti abang ada upah. Sudah pasti abang dicatat, ditimbang amal ibadah abang itu. Itulah konsekuensinya kalau kita betul-betul mencari jalan, bagaimana aku sampai kepada Allah. Gitu loh. Abang dapat 2. Ketika abang dapat jalan yang tepat untuk sampai kepada Allah, abang dapat kehidupan yang bahagia di dunia. Abang dapat 2 itu, Bang. Itu sejalan. Di dalam jalan itu ada kebahagiaan yang tidak bisa kita pakai pikiran manusia, Bang. Kalau abang ketemu tempatnya, ya, kalau ditanya apakah tempatnya Islam, tapi banyak yang umat Islam yang nggak bahagia, ya betul. Betul, Bang. Betul. Bangsa pilihan Allah sendiri banyak yang mengkhianat. Bangsa Israel yang sudah diselamatkan dari Mesir, sampai Musa membela lautan, ditolong oleh Tuhannya, banyak yang mengkhianat, banyak yang tidak menjalankan perintah Tuhannya. Apakah kita bisa mengatakan, oh berarti yang diajarkan Musa itu nggak benar? Bukan ajarannya yang tidak benar, tetapi orang-orang yang di dalam ini yang tidak sungguh-sungguh menjalankan ajaran itu tadi. Tempat itu sudah ada, tempat itu sudah tersedia, semuanya sudah, tinggal kita menjalankan. Tapi kita ini sering lebih condong memikirkan, aku mau makan nasi goreng. Sholat ditunda dulu. Aku mau makan nasi goreng. Tetangga nggak makan, udah pura-pura nggak tahu aja. Itu ya. Nah, itu mungkin dari saya, Bang. Ini saya jadi kuliah ini, Bang. Sorry, Bang. Saya hanya berbagi ya, Bang. Bang Masaha, saya bukan mau mengajarin, enggak, Bang.